Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Oke, langsung saja ya pada kesempatan ini. Saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman atas nama Mas Yongki. Ya, Mas Yongki di satu kota. Yang bertanya bahwa apakah betul orang Kristen boleh makan babi? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu ya. Apa betul orang Kristen atau orang menjadi pengikut Kristus boleh makan babi? Begitu pertanyaannya. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya dari pertanyaan ini mengandung sebuah kekurang tepatan. Kalau kita tidak mau mengatakan sebagai sesat pikir ya. Tapi saya pakai istilah kurang tepat saja ya. Kekurang tepat pemahaman. Sehingga bertanya bahwa apa betul orang Kristen boleh makan babi? Sehingga seolah-olah kalau kepengen makan babi, jadi Kristen dulu. Kalau sudah jadi Kristen, nanti boleh makan babi. Nah, ya, jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, sebenarnya pemahamannya harusnya begini. Bukan apakah setelah saya jadi Kristen, saya bisa makan babi. Atau apa betul orang Kristen boleh makan babi. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah orang pemakan babi atau orang yang tumbuh kembang dalam budaya dan tradisi memakan babi. Nah, kalau di Indonesia sebut saja misalkan saudara-saudari kita di Bali, saudara-saudari kita di Batak, di Medan, saudara-saudari kita di Kalimantan dan beberapa daerah tertentu yang punya budaya tradisi turun-temurun pemakan babi. Itu boleh jadi Kristen. Nah, harusnya begitu. Apakah pemakan babi boleh jadi Kristen? Nah, pertanyaan yang tepat begitu. Bukan apakah orang Kristen boleh makan babi. Nah, itu kebalik ya. Jadi pertanyaannya terbalik. Pertanyaannya benar adalah apakah para pemakan babi, orang-orang yang dari turun-temurun nenek moyang, kakek moyangnya turun-temurun biasa makan babi, boleh jadi Kristen? Nah, harusnya begitu ya. Dua pertanyaan ini sepintas mirip, tapi maknanya sangat berbeda. Jika Anda bertanya, apakah orang Kristen boleh makan babi? Itu akan mengesankan bahwa setelah jadi Kristen, atau setelah seseorang jadi pengikut Kristus, maka bisa makan babi. Yang tadinya tidak makan babi, tadinya tidak biasa makan babi, kemudian jadi pemakan babi. Itu akan berkonsekuensi pemahaman seperti itu. Tapi berbeda halnya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Apakah bangsa atau orang-orang yang biasa memakan babi boleh jadi Kristen? Berbeda ya. Jadi orang yang terbiasa dari kakek turun-temurun, kakek moyangnya, nenek moyangnya biasa makan babi, boleh jadi Kristen? Nah, jawabannya boleh. Mengapa? Sebab Kristen tidak ada urusannya dengan soal makan minum. Tertulis di Alkitab. Menjadi Kristen adalah menjadi masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini tidak ada urusannya dengan makan dan minum. Bukan perkara-perkara jasmani. Ya, jadi itu tidak menjadi hal yang penting lagi. Apakah bangsa-bangsa itu biasa makan babi atau enggak makan babi, itu tidak boleh menghalangi orang jadi Kristen. Kira-kira begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabatku, kita bisa simak di dalam Alkitab ya. Jadi ada dasar tertulisnya ya di Bible ya. Kisah pewartaan penginjilan ketika ajaran Kristus menyebar kepada bangsa-bangsa, banyak bangsa. Pertama, kekristenan berkembang dalam murid-murid Yesus awalnya adalah dari orang-orang Yahudi. Tapi kemudian menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Nah, singkat cerita, ketika mulai menyebar ke bangsa lain yang berbudaya berbeda dengan Yahudi, jadi bangsa-bangsa yang biasa makan babi, ya, makan binatang-binatang yang dilarang di dalam Imamat 11. Kemudian mereka ingin menjadi Kristen atau mereka tertarik menjadi pengikut Kristus. Maka terjadi kasus seperti salah satunya ya di Kisah Rasul pasal 15 tentang sidang di Yerusalem. Jadi keputusan dari para rasul adalah ketika Injil diberitakan nyampe ke bangsa-bangsa lain,
bangsa-bangsa yang tidak terbiasa dengan gaya makannya bangsa Yahudi, yaitu bangsa-bangsa pemakan babi misalkan, atau pemakan belut, pemakan kelinci, pemakan lele dan sebagainya ya. Bagaimana? Nah, mengapa saya sebutkan seperti lele, belut, kelinci, lobster, udang? Nanti saya akan bahas sedikit. Atau saya bahas saja sekarang. Jadi sebenarnya yang diharamkan di dalam kitab Taurat, ajaran yang disampaikan Nabi Musa, itu bukan cuman babi. Ya. Jadi yang haram menurut kitab suci Yudaisme yang disampaikan melalui Nabi Musa, ya, itu bukan hanya makan babi, tapi lobster, kepiting, udang, lele, ya. Pokoknya semua binatang di laut yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Jadi kalau dia cuma ada siripnya, tapi tidak bersisik, misalkan lele, belutnya, itu ya haram. Ya, jadi jangan bangga kalau, wah saya tidak makan babi. Wah, di hadapan Nabi Musa atau di hadapan tradisi Yahudi, Anda bisa diketawain. Saya nggak makan babi. Tapi Anda makan belut, makan. Makan lele, makan. Makan udang, makan. Sama. Kadar keharaman lele, udang dengan babi itu sama. Lobster, kepiting, apalagi kelinci, ya. Kemudian kodok, katak, gitu ya. Itu juga tidak boleh dimakan. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa lihat langsung di dalam kitab Taurat, kitab Imamat pasal 11. Kalau mau tahu apa saja binatang-binatang yang tidak boleh dilarang menurut Taurat. Bukan cuman babi, ya. Itu poin yang pertama ya. Jadi sekali lagi, kalau orang membanggakan dirinya tidak makan babi, merasa sudah mentaati perintah Allah yang tertulis di Taurat, ya, itu salah kaprah. Ada tertulis di kitab suci bahwa hukum Taurat itu kan ada ribuan. Ya, anggap aja kita bicara 100 ya. Ada ribuan sebenarnya, tapi kita bicara 100. Nah, misalkan dari 100 perintah, Anda atau saya hanya mentaati 20 perintahnya. Tidak boleh begini, harus begitu, harus begitu. Total 20. Kemudian yang 80 lainnya nggak saya taati. Nah, itu dikatakan di Alkitab bahwa jika kamu melanggar satu saja, itu sama dengan melanggar seluruhnya. Karena hukum Taurat itu satu paket. Ilustrasinya seperti syarat orang kalau mau jadi tentara, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Misalkan ada 10 syarat. Wih, saya memenuhi syaratnya. Berapa? 5 syarat jadi tentara, saya penuhi semua. Bisa nggak saya jadi tentara? Ya nggak bisa. Lah wong syaratnya 10 kok. Cuma dipenuhi 5, ya nggak bisa. Nah, kembali ke hal tadi. Melanggar satu aja hukum Taurat itu sama dengan melanggar seluruhnya. Karena hukum Taurat itu satu paket. Soal sunat juga kadang orang bangga. Saya tidak makan babi, saya sunat. Sahabat-sahabatku, sunat menurut ajaran Nabi Musa itu adalah anak lahir umur 8 hari. Terus disunat. Nah, itu ajaran Taurat. Nah, sekarang banyak orang yang protes. Saya bangga, saya sunat. Saya juga sunat ya. Saya dulu disunat kelas 6 SD. Sesuai Taurat enggak? Ya enggak. Ya. Taurat itu sunat harus umur 8 hari. Nah, artinya tidak sesuai Taurat meskipun saya disunat. Bahkan kalau mau saya disunat 2 kali, 3 kali, 10 kali sampai habis, sampai buntung. Penisnya sampai buntung sekalipun. Kalau tidak sesuai Taurat dengan aturan, harus disunat pada usia 8 hari. Ya artinya tidak sesuai dengan Taurat. Nah, demikian juga soal makanan tadi. Saya tidak makan babi tapi makan lele. Saya tidak makan babi tapi makan belut. Saya tidak makan babi tapi makan udang. Ya sama aja, tidak sesuai dengan hukum Taurat tentang makanan halal haram. Itu poin yang harus dipahami ya sahabat-sahabatku. Nah, sekarang kita kembali ke perbincangan kita tentang para pemakan babi. Saya tambahin, para pemakan udang, lobster, belut, kepiting, apalagi apa Anda suka makan apa? Pecel lele ya. Anda suka makan apa lagi? Kodok mungkin, suike ya, kodok itu suike atau apa lagi yang diharamkan dalam Imamat 11. Apakah orang-orang seperti ini boleh jadi Kristen? Ya, jadi pertanyaannya begitu harusnya. Bukan apakah orang Kristen boleh makan belut, lele, kepiting, babi, dan sebagainya? Bukan begitu. Tapi pertanyaannya harus, apakah para pemakan binatang-binatang tadi itu boleh jadi pengikut Kristus? Boleh jadi Kristen? Jawabannya adalah boleh. Nah, kita kembali ke kisah 15 tadi ya.
Singkatnya nanti teman-teman baca sendiri di situ tentang sidang di Yerusalem. Itu keputusan ketika kekristenan mulai menyebar ke bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda dengan Yahudi, kemudian menjadi pengikut Kristus. Maka dikatakan jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan, minum, tradisi, budaya, dan sebagainya. Ya. Nah, salah satu ayatnya bisa dibaca di ayat 20 ya. Gini tulisannya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Nah, mulai ayat 19 dulu deh. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, jadi kalau orang sudah misalkan di Bali, Medan, Kalimantan sudah dari dulu biasa makan babi, bikin bipang ya, babi panggang, bikin lawar Bali, kemudian bikin apalagi babi guling dan sebagainya yang enak-enak itu ya. Kemudian ingin jadi Kristen, kira-kira begitu. Ingin berbalik kepada Allah, ayat 20 dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jadi misalkan makan pizza atau makan apa ya, es krim ini sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini tidak boleh dimakan. Gitu kira-kira. Kemudian mencemarkan diri dari apa lagi? Berhala, kemudian dari percabulan. Nah, yang hobi bercabul, dulu suka bercabul, tinggalkan. Itu yang harus ditinggalkan. Kemudian dari daging binatang yang mati dicekik. Nah, tidak boleh jadi makan daging binatang misalkan ayam bunuhnya nggak disembelih tapi dicekik, nah, sehingga darahnya itu meracuni. Dan yang terakhir juga dikatakan dari darah. Nah, darah itu juga nggak boleh. Darah itu haram, kotor, karena banyak bibit penyakit dalam darah. Jadi keputusan sidang Yerusalem itu ya, jangan, mereka tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan berhala, mereka juga tidak boleh hidup dalam percabulan, mereka juga tidak boleh makan dari binatang yang mati dicekik, dan juga jauhkan diri dari darah. Itu keputusannya. Untuk apa? Untuk permudah. Jadi syaratnya itu tidak dipersulit. Nah, jadi jawabannya jelas sahabat-sahabatku ya. Apakah orang yang tadinya biasa makan babi, seperti teman-teman kita di Medan, di Sumatera, di Sulawesi, kemudian saudara-saudari kita semeton-semeton di Bali, ya, saudara-saudara di Bali, biasa makan babi ya. Kemudian ketika mau jadi pengikut Kristus, saya tidak bilang mau jadi beragama Kristen, enggak ya, tapi mau jadi pengikut Kristus ya. Beragama Kristen dengan Kristen berbeda ya, tapi mau jadi pengikut Kristus artinya mau jadi Kristen, bukan beragama, tapi mau jadi Kristen yang betulan, mau jadi pengikut Kristus. Tidak harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun itu. Jika hanya soal makanan, soal minuman yang tidak terlalu penting bagi tubuh. Karena ditekankan dalam Alkitab, dalam sabda-sabda Yesus dan para rasul juga dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan soal minum. Toh akhirnya ya kita semua Anda mau makan apapun tetap pada akhirnya mati. Tubuh kita ini sudah melenceng dari sasaran penciptaan awal ya. Kalau mau betul-betul taat perintah Allah itu sesuai kitab Kejadian. Baca di kitab Kejadian. Makanan manusia sebenarnya adalah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Jadi padi-padian boleh. Kalau kangkung yang nggak ada bijinya itu boleh nggak? Sebenarnya bukan makanan manusia. Itu makanan kelasnya binatang, bukan kelasnya manusia. Kelasnya manusia itu hanya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Itu sebetulnya. Tapi karena setelah derajat menurunnya kesadaran manusia akibat dosa dan sebagainya, kemudian manusia mulai makan. Itu dikisahkan ya setelah zaman Nuh ya di Alkitab. Mulai makan daging dan sebagainya. Maka muncullah larangan-larangan. Oke deh kamu maksa minta daging. Ya yes, enggak apa-apa. Kira-kira gitu ya. Allah itu baik hati sekali. Kamu ngotot mau makan daging, ya sudah enggak apa-apa. Tapi yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini. Itu yang tertulis di Imamat 11. Jangan makan lele, jangan makan belut, jangan makan kepiting, jangan makan babi, jangan makan. Itu enggak disebutkan namanya lele, belut enggak. Tapi kriterianya. Binatang di air yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Yang di darat yang tidak berkuku belah. Ya, yang berkuku belah tapi tidak memamah biak, misalkan babi ya. Sapi itu berkuku belah, tapi dia memamah biak, jadi boleh. Babi tidak boleh. Nah, begitu kira-kira ya. Nanti dibaca sendiri di Imamat 11. Jadi intinya sahabat-sahabatku,
menjadi Kristen itu dipermudah. Menjadi pengikut Yesus itu dipermudah. Bukan soal makanan, bukan soal minuman. Ya, nanti dengan seiring perjalanan waktu Anda akan ngerti sendiri apa yang haram. Saya beri contoh ya. Haram itu kan artinya unclean. Kalau bahasa Inggris unclean, tidak bersih atau kotor. Bisa menajiskan, membuat tubuh kita rusak. Kalau buat saya pribadi, setelah saya hidup belasan tahun dulu ceritanya dari kecil ya. Kemudian saya tahu ternyata mie instan itu haram buat saya. Loh kok bisa? Iya, mungkin buat Anda dan buat orang lain nggak haram. Tapi buat saya sudah terbukti realitas. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi ratusan kali. Saya dulu sangat suka makan mie instan ya. Itu haram buat saya. Kenapa? Karena setiap saya makan mie instan, perut saya nggak lama, nggak perlu pakai waktu lama. Kurang dari 2 jam, sakit perut dan mencret. Nah, jadi itu merusak sistem pencernaan saya. Nah, jadi bagi saya pribadi, mie instan jelas-jelas haram. Nah, kalau sudah tahu begini kan di Alkitab dikatakan, jangan kamu mengotori bait Allah. Dapat tubuhmu adalah bait Allah. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa merokok itu mengganggu paru-paru saya dan mengganggu kesehatan saya, berarti rokok haram dong bagi saya. Segampang itu sebenarnya. Haram itu kan kotor, unclean, tidak bersih. Kalau nikotinnya rokok betul-betul bisa merusak paru-paru saya, berarti ini haram buat saya. Nah, masalah ini kan masalah kesadaran. Jadi tidak harus ada tertulis, kita sadar. Mie instan buat saya pribadi, buat banyak orang Indonesia mungkin tidak masalah. Tapi bagi saya bikin mencret, ya berarti jadi haram buat saya. Makan pedes juga. Banyak orang yang doyan pedes. Tapi tiba-tiba bagi orang-orang tertentu, makan cabai sedikit aja sakit perut, selalu mencret juga. Ya berarti cabai haram bagi orang itu. Nah, jadi ini kita perlu pengetahuan saja ya. Pengetahuan dan pemahaman yang bijak. Menjadi Kristen, niscaya kita akan dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus menjadi bijak. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, baik sahabatku, dan khusus buat Mas Yongki yang memberikan pertanyaan tadi, terima kasih banyak karena dari atas pertanyaan itu saya bisa mewartakan hal ini, menyampaikan hal ini juga kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi Mas Yongki, terima kasih banyak buat pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya. Semoga video ini bermanfaat Mas Yongki. Kalau kurang jelas, silakan bisa tanya lagi karena Mas Yongki sudah punya nomor WhatsApp saya. Baik, sekian sahabat-sahabatku pemerhati channel Wartawan Injil wherever you are, dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Salam, shalom.